Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Tahukah kalian dari sekian banyak negara-negara di kawasan Timur Tengah, Iran adalah salah satu negara yang paling mencuri perhatian dunia bukan karena kekayaannya, tapi karena kekuatannya. Sebegitu kuatnya Iran, negara-negara barat sampai ketar-ketir dan berpikir 1000 kali untuk mengusik negara tersebut, dan itulah juga alasannya. Sampai hari ini Iran tak pernah sekalipun dijajah oleh negara-negara barat. Kekuatan apakah yang dimiliki Iran sampai membuat negara-negara barat ketar-ketir? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Beberapa tahun belakangan ini Republik Islam Iran sering menjadi topik pembicaraan dunia. Seiring dengan perseteruannya dengan Amerika Serikat yang terus memanas dari waktu ke waktu. Sebagaimana kita ketahui, Iran adalah salah satu dari segelintir negara di kawasan Timur Tengah yang secara terang-terangan melawan Amerika Serikat. Perlawanan Iran terhadap Amerika Serikat bahkan sudah terjadi sejak 4 dekade lalu, dan saat ini perseteruan keduanya telah berada pada titik puncak di mana Iran telah menyatakan siap perang fisik jika negeri Paman Sam nekat mengusik kedaulatan mereka. Meskipun secara peringkat internasional kekuatan militer Amerika Serikat masih jauh berada di atas Iran, namun negeri para mulah tersebut tak sedikit pun gentar menghadap Amerika Serikat. Malahan Amerika Serikatlah yang was-was menghadapi Iran. Bagaimana tidak? Saat ini Iran telah menjelma menjadi salah satu negara yang memiliki persenjataan terkuat di dunia. Persenjataan Iran bahkan disebut-sebut paling berbahaya dan mematikan di antara semua negara ngara kawasan Timur Tengah. Menurut berbagai sumber laporan media, setidaknya ada beberapa jenis persenjataan dan alat militer Iran yang membuat Amerika Serikat ketar-ketir, termasuk negara-negara barat lainnya. Yang pertama adalah rudal nuklir. Rudal nuklir adalah senjata yang paling diwaspadai Amerika Serikat. Sejauh ini Iran mengaku telah memiliki kemampuan untuk merancang rudal balistik antar benua yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Iran menyebut rudalnya ini sanggup membumi hanguskan New York, kota terbesar di Amerika Serikat, dalam waktu sekejam. Memang saat ini Iran tengah melakukan program pengembangan nuklir, dan itu menjadi salah satu penyebab mengapa negara terluas ketujuh di Asia tersebut begitu dimusuhi oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Yang kedua, ada misil Sijil. Dalam laporan majalah hubungan internasional The National Interest, Sijil memiliki dua versi, yakni Sijil 1 dan Sijil 2. Sijil 1 adalah rudal balistik permukaan ke permukaan jarak menengah. Dua tahap yang pertama kali diuji Iran pada tahun 2008. Rudal Sijil saat ini disebutkan berbahan bakar padat. Hal ini dapat mengurangi waktu peluncurannya sekaligus meningkatkan mobilitasnya, sedangkan Sijil 2 pertama kali diuji pada tahun 2009 dan kemungkinan masih dalam pengembangan. Menurut majalah Global Security, Sijil 2 mampu menjelajahi jarak di atas 2000 km. Dengan desain kendaraan hulu ledak trikonik seberat 650 kg. Selanjutnya ada Hit Advanced Hit. ATS adalah rudal balistik anti kapal supersonik berbahan bakar padat ASBM dengan jangkauan 300 km. Saat membawa muatan 650 kg, rudal ini digambarkan sebagai rudal paling canggih dan paling penting dari Angkatan Laut Garda Revolusi Iran dan sering disebut sebagai pembunuh kapal induk Iran. Berikutnya ada rudal S-300. Rudal S-300 adalah sistem rudal yang diproduksi oleh Enpo Almaz asal Rusia. Sistem rudal S-300 merupakan peluncur rudal dari darat ke udara yang punya radar pengintai jarak jauh. Senjata ini digunakan Iran untuk pertahanan bila terjadi serangan ke wilayah negara mereka. Pelontar rudal ini punya bobot sekitar 1,5 ton dengan hulu ledak seberat 100 kg. Sistem pertahanan yang memiliki panjang 7 meter. Ini sanggup menembakkan rudal dengan kecepatan 2 km detik atau setara Mach 6, sehingga sangat sulit bagi pesawat lawan untuk lepas dari kejaran rudal ini. Sistem pertahanan yang dijuluki SA-60 Brumbel oleh NATO ini memiliki daya jelajah yang bisa terbilang luar biasa. Rudal yang ditembakkan S-300 tercatat pernah mencapai jarak 200 km dan ketinggian 30 km. Selain itu, S-300 tak hanya bisa melontarkan satu jenis rudal saja, melainkan setidaknya 10 jenis rudal, mulai dari rudal lama berjenis 5V55 hingga jenis terbaru yakni 40N6 dan memiliki daya jelajah hingga 600 km. Kemudian ada rudal FAT, rudal balistik hipersonik pertama Iran. Ini disebut sebagai lompatan besar pada bidang rudal Iran. Rudal ini dilengkapi pemandu presisi dan memiliki jangkauan hingga 1400 km menurut laporannya rudal FATA.
mampu menembus semua perlindungan pertahanan dan bisa menargetkan sistem anti-rudal yang paling canggih termasuk sistem rudal anti-balistik tercanggih Amerika Serikat dan EON milik Israel. Rudal patah juga diklaim bisa terbang 5 kali dari kecepatan suara. Dan lintasan yang rumit yang terakhir ada kapal selam Gadir kapal selam. Seberat 150 ton ini disebut-sebut paling berbahaya di antara semua kapal selam Iran. Sebab kapal selam ini memiliki kemampuan mobilisasi yang mumpuni. Dan memasuki wilayah musuh tanpa terdeteksi di samping mampu digunakan untuk mengangkut dan memasukkan pasukan khusus. Ke wilayah musuh kapal selam Gadir juga dapat membawa 2 tabung 533 mm. Untuk menembakkan torpedo dan meletakkan ranjau selain yang disebutkan barusan. Sebenarnya Iran masih memiliki beberapa persenjataan dan peralatan militer lain yang juga sangat diwaspadai Amerika Serikat dan negara-negara barat, sebut saja di antaranya rudal tactical set, rudal Somar jet MiG-29 tank Zulfikar dan drone carar hebatnya deretan peralatan militer yang disebutkan. Ini termasuk yang disebutkan tadi sebagian besar adalah hasil produksi atau ciptaan mereka sendiri. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana bisa Iran dengan hebatnya mampu menciptakan peralatan militer sandal itu, sampai-sampai membuat negara didaya sekelas Amerika Serikat kehilangan nyali. Untuk mengusik mereka jawabannya adalah semua berawal dari tahun 1979 sebagaimana kita ketahui. 1979 adalah tahun kebangkitan dan kemenangan seluruh rakyat Iran karena pada tahun tersebut rakyat yang dipelopori para tokoh dan ulama Iran berhasil melakukan revolusi yang membawa mereka bebas dan keluar dari pengaruh Amerika Serikat sekaligus meruntuhkan sistem pemerintahan monarki sebelum revolusi. Itu Amerika Serikat adalah negara yang mencoba mendominasi dan westernisasi Iran lewat kepemimpinan Syekh Muhammad Reza Pahlavi. Ketika Muhammad Reza Pahlavi dan Amerika Serikat telah tersingkir, Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini langsung memutar haluan dan memutus segala hal yang berkaitan dengan negara beribu kota Washington tersebut. Akibat dari sikap itu Iran lantas dimusuhi Amerika Serikat hingga dijatuhi berbagai sanksi-sanksi. Yang paling menyulitkan Iran adalah embargo ekonomi dan politik, yang mana hal itu membuat Iran tak dapat melakukan aktivitas perdagangan dan kerja sama dengan beberapa negara di dunia, terutama negara kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat selama masa embargo. Iran tak bisa secara bebas menjual minyak mereka keluar dan tak bisa pula membeli senjata dari luar. Di tengah kondisi itu Iran lantas membangun kekuatannya sendiri dan berusaha berkembang. Secara mandiri Iran mengembangkan segala potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Alhasil dalam hitungan belasan hingga puluhan tahun Iran tak hanya mampu menciptakan dan memproduksi persenjataan militer, tapi juga mampu keluar dari kesulitan multidimensional akibat sanksi embargo. Berkat semua kemampuan itu kini Iran menjadi salah satu negara yang sangat diperhitungkan oleh negara-negara besar di dunia, dan yang paling mengesankan Iran tercatat sebagai satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah selain Arab Saudi yang tak pernah dijajah oleh negara Barat. Bagaimana mau dijajah kalau kekuatan militer Iran kini telah berada di level yang hampir atau bahkan sudah sejajar dengan negara-negara kuat macam China, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Bahkan jauh sebelum seperti sekarang ini Iran sudah disegani lantaran mereka pernah menjadi salah satu penguasa besar dan berpengaruh di dunia. Kala itu Iran masih berbentuk negara kekaisaran atau kerajaan dan masih dikenal dengan nama atau sebutan Persia dulu saat Iran masih disebut Persia. Rusia dan Inggris sempat tertarik untuk meletakkan kekuasaan mereka di negara tersebut. Alasannya karena Iran terletak di lokasi yang strategis, yakni antara Asia dan Eropa. Padahal abad ke-19 Rusia berhasil menguasai beberapa wilayah di bagian utara kerajaan Persia. Sekarang Turkmenistan, demikian pula dengan Inggris, mereka juga berhasil merebut kekuasaan di bagian timur. Wilayah kerajaan Persia yang saat ini dekat dengan Pakistan pada waktu itu sebagian besar wilayah Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Qajar, dinasti yang menguasai Persia dari tahun 1789 hingga 1925. Ini dikabarkan meminjam uang dari sejumlah bank di Eropa karena tak dapat melunasinya. Rusia dan Inggris sepakat untuk membagi dan mengontrol pendapatan Persia. Akan tetapi kekesaran Persia tak pernah menyetujui keputusan itu sehingga berhasil mencegah negara tersebut dijajah atau menjadi daerah koloni Eropa sekarang ini. Jujur saja sekiranya kekuatan Iran tak diperhitungkan oleh negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat,
Mungkin saja sebagian besar atau keseluruhan negara kawasan Timur Tengah sudah lama berada dalam cengkraman dan dominasi Barat, tapi karena Iran ada sebagai peros kekuatan kaum dan selalu tampil membackup negara-negara lemah yang terancam Timur Tengah, setidaknya masih bisa bertahan dan menjaga eksistensi mereka di mata dunia. Sayangnya sebagian besar umat Islam di dunia, terutama di Indonesia, ketika berbicara tentang Iran, mereka selalu melihatnya dari kacamata mazhab Iran itu Syiah lah, begini bitulah dan sebagainya, padahal kebencian Amerika Serikat SAS terhadap Iran bukan karena mereka Syiah atau Sunni, melainkan karena menolak tunduk dan patuh atas perintah dan kehendak Amerika Serikat. Saudaraku yang beriman dan dirahmati, adakah di antara kalian yang pernah membayangkan apa jadinya jika sejak dulu sampai sekarang Iran tak hadir mendukung Palestina dan Hamas melawan Israel? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita sekalian, amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.